anak korban dari kasus pencabulan dari ayah tiri kepada anak tirinya dengan juga penyiksaan sehingga mengakibatkan anak yang usia 11 tahun dia hamil 7 bulan. Diperkirakan bulan April Mei dia akan melahirkan. Nah, karena saya membaca berita itu, kemudian saya mendatangi korban dan saya bertemu dengan kepolisian dan kemudian kita juga diskusi dengan Pak Bupati untuk mengambil langkah supaya hal ini tidak terjadi lagi dan tidak ada pengulangan kejadian terutama kepada anak-anak. Karena itu saya bekerja. Saya kemarin saya tahan-tahan, ada berita macam-macam di situ aja, saya masih coba tahan, tapi karena ini kemudian berat, menurut saya ini kasus paling berat karena ada penyiksaan kepada anak, kemudian ada ruda paksa, sehingga menurut saya ini adalah yang paling berat. Nah, karena itu dan itu ada hubungan meskipun anak tiri, dia ada hubungannya, jadi menurut saya ini kasus yang paling berat. Karena itu tadi saya sampaikan, saya komunikasi dengan kepolisian untuk bagaimana menuntut pelaku ini seberat-beratnya. Saya akan meminta itu karena ini menurut saya sangat berat tindakannya begitu. Nah, setelah itu saya bicara juga dari kepolisian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain, terutama kekerasan kepada perempuan dan anak. Nah, nanti kepolisian bisa memberikan data bagaimana setiap tahun case-nya meningkat dan kemudian bagaimana langkah-langkah kita yang untuk menangani ini mungkin tidak bisa kita jelaskan secara vulgar Pak Bupati karena karena ini menyangkut masalah anak dan juga antisipasinya ke depan. Nah, yang jelas si korban sudah di tempat yang aman. Kami tidak bisa sebutkan di tempatnya di mana, dan insya Allah kita juga akan pikirkan masa depan si anak dan ibunya. Sudah kita siapkan planningnya. Saya kira itu dari saya, mungkin dari kepolisian monggo dan Pak Bupati. Dinas Pendidikan AKP dan semua yang hadir hari ini. Yang pertama yang ingin kami laporkan Ibu bahwa setelah ini mungkin akan kita petakan secara detail, termasuk juga akan membentuk satgas. Yang paling penting tindak lanjut setelah ini satgas yang melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, P3 AKP, kemudian dari Polres, dari Pak Kajari, dan semuanya unsur pendukung agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, termasuk dalam rangka untuk menjaga anak-anak kita, anak didik kita. Ini timnya secara utuh, termasuk Dinas Pendidikan nanti, karena usul termasuk salah satu yang harus ditangkal adalah penyebaran pornografi juga. Pisahkan antara anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku. Dari data juga mengalami peningkatan. Intinya dalam hal ini kami dari pihak kepolisian tentunya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah langkah preventif. Kami bekerjasama dengan dinas terkait pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap peristiwa semacam ini. Jadi kami akan seoptimal mungkin bekerjasama dengan dinas terkait dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani permasalahan ini. Yang kedua, tentunya kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas
apabila terjadi peristiwa semacam ini. Jadi kami berkomitmen dari kepolisian Polresta Sidoarjo ini akan melakukan upaya-upaya preventif pencegahan sama dengan dinas terkait pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, dan juga akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus semacam ini. Rasa itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kenaikan kasus untuk kekerasan terhadap anak di tahun 2020 terjadi yang di data kami 38 kasus. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 45 kasus. Kemudian untuk KDRT dari tahun 2020 itu sebanyak 27 kasus, dan untuk 2021 sebanyak 43 kasus. Jadi tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Kemudian kaitan dengan anak, ini kami pisahkan, yaitu ada anak sebagai korban. Di tahun 2020 ini ada 44, dan di tahun 2021 ada 83. Sedangkan untuk anak sebagai pelaku di tahun 2020 ada 22, dan di tahun 2021 ada penurunan menjadi 13. Tentunya dalam penanganan kasus yang mengaitkan anak ini juga kami akan sesuaikan dengan aturan-aturan terhadap penanganan anak. Terima kasih. Sempit dan sebagainya itu juga kemudian juga masalah kekuatan psikologi keluarganya. Yang keempat ini masalah hubungan anak. Ini juga berpengaruh. Anak-anak sekarang bisa membuka apapun, bahkan tadi saya diberitahu ada video call seks. Itu yang anak-anak itu bisa bisa berkomunikasi dan melihat langsung. Saya juga komunikasi dengan Kementerian Kominfo untuk ini. Nah, itu penyebabnya. Jadi banyak sekali faktornya seperti itu kira-kira. Ada yang menanyakan lain? Kita ada pendampingan psikolog untuk terus-menerus mendampingi, dan insya Allah dia akan kita sama-sama sesuai dengan kesepakatan. Kalau si anak relatif tidak terlalu banyak bicara, mungkin dia masih soft juga, tapi kita bisa komunikasi dengan ibunya. Nggih, Bu.